Sebagai pengikut Kristus, kita harus patuh pada pemerintah. Roma 13. Kita harus mematuhi protokol kesehatan 3M. Namun melihara kesehatan dan olahraga itu penting. Lagi tempat kurang lebih 30 menit. Firman Tuhan berkata, Daniel 1:17-20, kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 19, Raja Nebukadnezar bercakap-cakap dengan mereka. Dan mereka sekarang itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua orang janti di seluruh kerajaannya. Kita melihat spirit of excellence, roh yang luar biasa yang didapati, yang terdapat dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam Daniel 3 itu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang masuk dalam dapur perapian. Kita melihat mereka bertiga ini mempunyai roh yang luar biasa, spirit of excellence. Yang pertama kita lihat, ketika mereka disuruh oleh Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memelihara imannya, tidak mau sujud menyembah kepada patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar bicara tentang raja dunia, Babel bicara tentang dunia. Kadang-kadang dunia menawarkan kita untuk menyangkal iman kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel 3 ayat 16 dikatakan, tidak ada gunanya raja. Ketika raja bernegosiasi, kompromi dengan mereka, mereka katakan tidak ada gunanya lagi. Kadang-kadang kita diajak kompromi, ditawarkan dengan hal-hal duniawi untuk mengkompromikan iman kita kepada Yesus, untuk menyangkal iman kita pada Yesus tentang hal-hal dunia. Kadang-kadang dalam pekerjaan kita ditawarkan untuk menyangkal iman kita agar jabatan naik, menyangkal iman kita agar gaji kita naik, menyangkal iman kita agar kita sukses. Kita kadang-kadang juga dalam pergaulan anak muda ditawarkan, seorang wanita mengatakan, kalau engkau mau kawin merit dengan aku, kau harus menyangkal imanku. Saya mengalami hal itu. Saya mengambil hal demi yang saya ucapkan tadi. Kita harus kuat dalam Tuhan. Kita harus jangan menyangkal iman kita yang seperti yang dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama. Yang kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya mutlak kepada Allah tanpa disertai tuntutan. Di dalam Daniel 3 ayat 8-17 dikatakan, jika Allah kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Jika tidak, aku sekali saja akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Seharusnya kita seperti itu. Sekalipun di masa pandemi ini, usaha kita banyak yang bangkrut. Ekonomi kita nyungsep. Mungkin kita dialami penyakit, baik corona atau penyakit yang lain. Tapi kita harus pegang iman kita pada Yesus. Sekalipun usahaku masih bangkrut, belum naik-naik, belum dipulihkan. Sekalipun ekonomiku belum dipulihkan. Sekalipun penyakitku belum sembuh. Tapi aku tidak akan menyangkal iman pada Yesus dengan hal-hal duniawi. Aku terpegang pada Yesus. Apapun yang terjadi, seharusnya kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya mutlak pada Allah tanpa disertai tuntutan.
Kalau Tuhan sembuhkan aku. Kalau Tuhan pulihkan ekonomiku. Kalau Tuhan bangkitkan usahaku, aku akan rajin pada Tuhan. Kalau Tuhan bangkitkan usahaku, pulihkan ekonomiku, sembuhkan penyakitku, aku akan lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Itu namanya dengan syarat. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego, dia mutlak percaya pada Tuhan tanpa syarat. Yang ketiga, spirit of excellence yang dipunyai dalam diri Sadrak, Mesak dan Abednego, dia sanggup menghadapi semua konsekuensi yang saya tanggung. Konsekuensi yang ditanggung oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, yang masuk dalam perapian yang menyala-nyala, yang 10 kali lipat panasnya. Kadangkala kita dihadapkan seperti itu. Dikala ditawarkan untuk menyangkal iman kita supaya jabatan kita naik, menyangkal iman kita supaya gaji kita naik, dan kita tidak menyangkal iman kita menolak, bahkan jabatan kita tidak naik-naik dan gaji kita nggak naik. Ditawarkan seorang gadis ketika masih muda, kalau kau menyangkal imanmu dan aku akan naik pada engkau, dan kita tidak menurutinya, kita memegang iman kita ditinggalkan. Dan itu saya alami. Itulah konsekuensi dikala kita mempertahankan iman kita, sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang keempat, spirit of excellence yang Sadrak, Mesak, Abednego yang ada dalam dirinya, dia tidak bersungut-sungut walaupun dalam masalah yang besar. Masalah yang besar yang dihadapi Sadrak, Mesak dan Abednego, dia bukan aja kehilangan jabatannya, tapi dia harus masuk ke dalam perapian yang 10 lebih panas dari yang biasa. Itu yang harus dialami. Dan Alkitab tidak mencatat Sadrak, Mesak dan Abednego bersungguh-sungguh. Tidak. Dia menjalankan, dia melakukan, dia pasrah pada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan. Nah, Yohanes 6 ayat 43 katakan, jangan kamu bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut di dalam masa pandemi ini dengan masalah yang besar yang kita hadapi. Masalah usaha kita yang bangkrut, masalah ekonomi kita yang nyungsep, masalah penyakit yang kita hadapi. Jangan bersungut-sungut. Hadapilah, karena Allah beserta kita. Jika Allah beserta kita, siapa melawan kita? Yang beri kekuatan, kan dalam Dia kita cakap menanggung segala perkara. Kiranya firman Tuhan ini berberkat untuk kita semua. Jangan lupa pakai masker. Salam sehat dan tetap semangat. Amin.